Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi. Masyarakat miskin di pedesaan masih belum merasakan gebyar pembangunan di era Joko Widodo. Informasi pertama kami, pemirsa, tingkat kemiskinan di Indonesia bulan Maret 2019 mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan terjadi secara konsisten sejak tahun 2015. Kemiskinan masih menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu secara material maupun non-material. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, di mana setiap negara memiliki masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan sangatlah beragam, mulai dari angka pengangguran yang tinggi, pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan pendidikan yang rendah. Badan Pusat Statistik mengungkapkan persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%. Angka ini menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Lantas, bagaimana cara masyarakat miskin bertahan hidup di tengah padatnya aktivitas ekonomi, terutama di daerah pinggiran Jakarta? Oleh sebab itu, kelompok kami ingin menyusuri sebuah kampung yang berada di Kecamatan Cinere atau yang biasanya disebut sebagai Kampung Gandul. Dengan tujuan ingin mengetahui tingkat kesejahteraan warga setempat. Kampung Gandul adalah sebuah kampung yang didirikan sekitar 30 tahun yang lalu. Terletak di pinggiran Jakarta Selatan yang mayoritas penduduknya adalah pendatang. Sumber pendapatan utama warga di kampung ini antara lain adalah pengolahan kantong semen bekas. Beberapa di antaranya bekerja sebagai pemotong kayu untuk dijadikan kayu bakar. Kayu-kayu yang sudah dipotong kemudian dibakar dan diperjualbelikan. Ada juga yang bekerja sebagai pengepul rongsokan dan bahkan memiliki peternakan. Saya namanya Ibu Sani. Ibu Sani, yang belakangnya siapa Ibu? Siapa? Kami yang ngomong jawab, kita suruh jawab ini. Nama saya Ibu Wang ini. Wang ini. Nama saya Ibu Kasini. Ini Anaknya pada berapa, Bu? Saya. Ya. Saya mah 3. Saya 3. 2. Saya aja yang 3. Udah berapa lama Bu tinggal di sini, Bu? Udah lama, Dek. 3 tahun. Iya, sama. 30. Ibu punya anak-anaknya sekolah semua, Bu? Sekolah. Sekolah ada yang apa sih? ME. Ada yang sekolah utama.
Ibu untuk jaminan kesehatan dari pemerintah seperti BPJS udah ngajuin? Oh nggak punya. Tapi kalau dari pemerintah setempat tuh apa memperhatikan tempat ini ya Bu? Kalau kayak diurus biasanya? Kawan banjir di sini. Menurut Ibu pemerintah udah cukup belum Bu untuk memenuhi kebutuhan rakyat sini? Waktu itu aja sih banjir, ya cukup habis banjir. Sampai segini lepas, kalau di sini kan lepas. Kalau di sini kagak masih agak mendingan kalau di atas. Berarti pemerintah cukup sigap ya Bu dalam menangani kalau lagi ada bencana? Sumurnya ada dua sumurnya yang di belakang. Di belakang sebenarnya. Itu Sebelah sini situ tengah. untuk satu kawasan ini apa punya masing-masing? Ada yang ngebor, ada yang satuan, ada sama-sama kan. Oh dipakainya bareng-bareng ya Bu? Bareng-bareng ada pakai ngebor ini ada satu. Semuanya kan bareng-bareng. Ada yang pakai sumur. Untuk mendapatkan akses air, kampung ini memiliki 2 buah sumur. Ada sumur galian sedang dan ada sumur galian dalam. Kedua sumur tersebut dimanfaatkan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, tingkat kebersihan airnya masih terbilang cukup kotor. Nih sumurnya gini. Bareng-bareng situ sumurnya. Ada lagi yang paling gede di situ. Mandi, kayak mandi. Iya sini juga. Yang satu sini. Terbuka begitu apa? Ya, Kalau mandi kan ya enggak. Ya dulunya ya benar terbuka. Ya enggak pakai pakaian kan, pakai go gitu apa? Kalau- pakai speed tank kayak buat buang air besar itu gimana? ya bareng di sini. Dulunya sih bareng di sini. Cuman sekarang agak mendingan kan masing-masing. Yang ada sih masing-masing. Ya yang barengan masih ada di sini. Mandi juga ada di sini. Kalau air besar di sono. Buang air besar. Iya, yang di pojokan di sono pinggir kali. Kan ada itu ikan lele. Oh, boleh dimakan langsung. Iya langsung dimakan ikan lele. Setelah itu, kami melihat bagaimana proses pengolahan kantong semen bekas yang akan dijual. Jadi biar ini kantongnya ada plastiknya sih. Tuh, ada plastiknya. Ini proses pertamanya diapain dulu Pak? Iya nih biar gampang nih ngakalin ini plastiknya nih. Diambil Tuh, plastiknya nih. Susah kalau mau dibasahin. Rata-rata pendapatan per hari yang diterima oleh warga kurang lebih sebesar Rp50.000. Plastik enggak dibuang ini, buang plastiknya. Sehari lakunya berapa Pak? Sehari. Tahu nih, kadang ya dapat, nyari kadang enggak. Bisa. Ini aja dulu 1 minggu lah. Akhir enggak ada. Kalau ini prosesnya ya ini harus direndam dulu. Direndam diinjak susah. Setelah itu, kami akan menanyakan beberapa hal kepada seseorang yang sudah lama bekerja di kampung ini. Saya nama Karsa. Alamat saya ya dari Karawang. Saya jujur di sini lagi jualan, dagang rongsok. Ya di sini saya istilahnya lagi istirahat ya. Iya, ya umur saya sekitar 38-an lah. Oh, Bapak udah di sini kerja udah dari lama Pak? Udah lama, hampir saya 9 tahun di sini. Iya. Tingkat kesehatan warganya gimana Pak? Nah, tingkat kesehatannya ya kalau saya lihat di sini ya alhamdulillah sih. Ya. Ada jaminan dari pemerintah gitu Pak? Kayak BPJS? Kalau saya terus terang ya di sini kan pendatang. Kalau menjuru ke situ saya belum tahu. Ke BPJS. Iya, mungkin saya nggak dengar sih. Ada sih BPJS juga ada sih. Ya, saya pendapatannya saya kan namanya jualan. Ya istilahnya paling ini kita bersih ya 50 dapat cepet kita kotor lah. Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa
kesejahteraan warga di Kampung Gandul masih dibilang kurang. Dengan mereka menghasilkan Rp50.000 per hari, kebutuhan hidupnya masih sulit untuk terpenuhi, seperti kebutuhan makanan, pakaian, air bersih, dan pendidikan anak. Semoga dengan dibuatnya video ini akan memberikan wawasan dan informasi mengenai kemiskinan. Terima kasih, sampai jumpa.